manajemen mutu, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan oleh manajemen. Nah, di sini kebijakan ini ada 7 poin. Ya, mungkin saya akan zoom supaya Bapak Ibu bisa lihat lebih jelas ya. Nah, di sini yang pertama adalah Medica Plaza berkomitmen untuk yang pertama memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik serta menjamin kepuasan pelanggan. Jadi diharapkan di sini seluruh karyawan ya baik yang non medis maupun yang medis di sini dapat memberikan pelayanan yang terbaik ya, serta diharapkan tidak ada komplain dan dapat menjamin kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah menyediakan dan menjaga tempat kerja yang aman dan sehat dalam rangka upaya mencegah adanya kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan juga pencemaran lingkungan. Kemudian Medica Plaza juga berkomitmen bahwa kita akan mematuhi peraturan perundangan serta persyaratan lain yang berlaku ya. Jadi setiap ada kebijakan atau peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan, tentunya di aktivitas-aktivitas Medica Plaza, ini kita akan berusaha untuk mematuhinya. Kemudian yang keempat, Medica Plaza juga berkomitmen untuk mengeliminasi bahaya dan menurunkan risiko K3, termasuk bahaya COVID di lingkungan tempat kerja secara proaktif. Kemudian Medica Plaza juga berkomitmen bahwa akan secara kontinu ya melakukan konsultasi dan partisipasi dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu dan K3. Kemudian Medica Plaza juga komitmen akan menyediakan kerangka kerja dan menetapkan sasaran mutu serta K3L. Kemudian masing-masing unit bisnis, divisi, dan departemen juga diwajibkan untuk menggalakkan perbaikan proses kerja secara berkesinambungan. Di sini, Medica Plaza berkomitmen akan menyampaikan ya kebijakan ini kepada seluruh karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Tentunya agar Bapak Ibu juga seluruh karyawan dan mitra kerja Medica Plaza ini bisa secara aktif ya dan memberikan kontribusi sesuai dengan komitmen-komitmen Medica Plaza yang tadi sudah disebut. Kemudian Medica Plaza juga memiliki kebijakan alkohol dan obat-obatan terlarang. Di sini poin-poinnya yang pertama adalah Medica Plaza berkomitmen untuk mengupayakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh pekerja. Kemudian Medica Plaza menyadari bahwa alkohol, obat-obatan terlarang, dan penyalahgunaan bahan lain ini dapat mengganggu kemampuan untuk bekerja dengan baik dan memiliki efek merugikan pada keselamatan, efisiensi, dan produktivitas karyawan serta perusahaan ya secara keseluruhan. Kemudian penyalahgunaan dari obat-obatan yang sah atau menggunakan, memiliki, mendistribusikan, dan atau menjual obat-obatan terlarang atau obat-obatan yang non-resep serta hal tersebut dikendalikan dalam bisnis perusahaan, ini merupakan hal yang dilarang dan dapat menjadi alasan dari penghentian hubungan kerja ya. Jadi diharapkan segala bentuk distribusi, penjualan, dan lain-lainnya yang terkait dengan obat-obatan itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Medica Plaza. Jangan sampai disalahgunakan. Kemudian yang keempat adalah Medica Plaza berkomitmen untuk memiliki, menggunakan, mendistribusikan, atau menjual minuman beralkohol di lingkungan perusahaan. Itu merupakan hal yang dilarang. Jadi kita komitmen nih bahwa segala bentuk penggunaan, distribusi, ataupun penjualan beralkohol ini betul-betul dilarang ya. Sehingga nanti jangan sampai ada aktivitas ini ya di area Medica Plaza. Kemudian yang kelima, pernyataan kebijakan penggunaan alkohol yang obat-obatan terlarang, ini juga kita berkomitmen untuk distribusikan kepada seluruh karyawan. Udah kalau dia kayak gini, asumsi ini satu aja. Kalau misalnya. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan anti-suap dan korupsi Bapak Ibu. Jadi di Medica Plaza ini kita punya komitmen ya, ada komitmen untuk melawan suap dan korupsi. Yang pertama di sini adalah kita berkomitmen bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik suap dan korupsi. Kemudian penyuapan dan korupsi juga tidak dapat sekalipun diterima oleh dan atas nama Medica Plaza.
Tidak ada toleransi terhadap pihak-pihak yang berbisnis dengan Medica Plaza untuk praktik ini. Kemudian kita juga berkomitmen untuk bertindak adil, jujur, terbuka dengan cara yang etis dalam semua urusan bisnis dan hubungan dimanapun kita beroperasional. Kemudian kita juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi hukum nasional dan internasional yang berlaku, yang relevan dalam penyuapan dan juga korupsi. Kemudian Medica Plaza juga berkomitmen untuk menerapkan dan menegakkan sistem yang efektif untuk melawan risiko suap dan korupsi. Nah, jadi di Medica Plaza ini Bapak Ibu kita punya sistem ya untuk melawan risiko dan suap, dan korupsi maksud saya. Nah, di sini sistemnya itu adalah Medica Plaza membentuk komite etik ya, di mana komite etik ini nanti yang fungsinya menerima laporan kalau misalkan ada indikasi terjadi suap ataupun korupsi. Kemudian nanti tim investigasi dari komite etik ini juga akan menetapkan ya apakah satu kasus itu memang betul suap atau korupsi, kemudian ditetapkan tindak lanjutnya sampai dengan sanksi kepada yang melakukan ya indikasi suap ataupun korupsi. Kemudian selanjutnya adalah HSE Komite. Nah, di sini kita akan menjelaskan ya Komite HSE di Medica Plaza yang nanti fungsinya ini adalah untuk memastikan ya bahwa sistem ketiga dan mutu serta lingkungan itu berjalan di Medica Plaza. Nah, di sini yang pertama adalah ketuanya itu Ibu Dewi Perliana, kemudian sekretarisnya ada Bu Zara Devi. Kemudian untuk anggotanya sendiri ada di masing-masing departemen ya, dari medical center sampai dengan di beberapa lokasi mitra kerja juga kita tetapkan komite. Selanjutnya adalah HSE Role and Responsibility. Nah, untuk HSE Role and Responsibility di sini kita akan mengetahui ya tugas dan fungsi dari masing-masing karyawan ya atau bagian dari Medica Plaza, baik yang dari leaders top level kemudian sampai dengan level paling bawah. Nah, ini semuanya punya peranan di bidang HSE dan mutu. Nah, untuk HSE responsibility ini ada 6 poin. Yang pertama yaitu memahami dan mematuhi kebijakan HSE. Nah, ini adalah kewajiban ya. Jadi setiap karyawan diwajibkan untuk mematuhi kebijakan-kebijakan HSE yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian setiap karyawan juga harus aktif dalam mencapai HSE target. Kemudian setiap karyawan juga wajib untuk memberikan perhatian dan mematuhi setiap ada informasi-informasi terutama terkait kesehatan dan keselamatan kerja di area kerja. Kemudian berpartisipasi aktif di dalam kegiatan-kegiatan HSE ya, masuk mengikuti identifikasi bahaya di area kerjanya, kemudian mengetahui bagaimana cara untuk melindungi diri ya, termasuk pada penggunaan alat pelindung diri. Kemudian juga pada saat kejadian emergensi, biasanya akan diadakan drill nih kegiatannya. Nah, itu juga diwajibkan untuk diikuti. Kemudian setiap karyawan juga diwajibkan untuk memastikan ya dan menjaga area kerjanya tetap dalam kondisi yang aman. Kemudian sebelum untuk pelaksanaan HSE meeting, nah di sini diwajibkan juga ya. Jadi kalau ada undangan untuk menghadiri HSE meeting, baik itu dari klien maupun dari Medica Plaza, ini wajib untuk diikuti oleh setiap karyawan. Oke, tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa kita diwajibkan untuk aktif dalam mencapai HSE target. Nah, HSE targetnya di sini saya sampaikan ada 7 poin. Yang pertama, menurunkan insiden rate menjadi 2%. Nah, ini kita ada beberapa program ya untuk monitoringnya. Yang pertama ada HSE statistik, HSE promotion, HSE training, dan reward serta punishment untuk karyawan. Kemudian kita juga ada target dalam pemenuhan regulasi K3L, di mana targetnya adalah 95%. Nah, untuk pemenuhan ini juga dilaksanakan melalui review secara berkala untuk kepatuhan peraturan perundangan.
Kemudian pelaporan P2 K3, sertifikasi bangunan dan gedung, pelaksanaan bulan K3 nasional juga kita lakukan. Kemudian pelaksanaan program K3L diharapkan 80% bisa berjalan. Ini target kita. Ya, mulai dari review kebijakan, review radisi, kemudian ada pembuatan manual HSE, ada review HSE plan, HSE inspection, HSE meeting, dan juga HSE induction. Oke. Lanjutkan lagi di sini untuk program-programnya ya, ada HSE inspection juga, kemudian ada HSE meeting, HSE induction. Nah, untuk HSE meeting, Bapak Ibu, di sini saya sampaikan ya untuk teman-teman yang bekerjanya di head office dan klinik Medica Plaza, itu diwajibkan untuk mengikuti HSE meeting 1 kali per bulan ya, nanti akan ada undangannya. Biasanya dilakukan secara online ataupun melalui aplikasi MP1. Kemudian untuk rekan yang di site, untuk HSE meeting, itu disesuaikan jadwal pelaksanaannya dengan lokasi di site ya, dan juga planning di HSE plan biasanya. Jadi nanti kalau ada undangan HSE meeting, silakan untuk diikuti. Kemudian Hazard Observation Card atau HOC. Di sini ada pengisian HOC, di mana itu direview oleh HSE 1 kali per bulan. Dan rekan-rekan semuanya wajib untuk mengisi kartu HOC minimum 1 kali per bulan. Jadi nggak saya Per orangnya ya. Jadi nanti pengisian itu melalui link Google Form. Nah, Bapak Ibu bisa isi dan bisa mintakan linknya itu ke leader masing-masing ya. Jadi biasanya kita sudah distribusikan ke leadernya. Kalau untuk yang di site, kalau belum tahu link untuk pengisian HOC bisa ditanyakan ke MLO ataupun ke pojok koordinatornya ya, agar nanti diberi tahu linknya. Kemudian latihan tanggap darurat, kalau yang bisa menyesuaikan dengan yang di site jadwalnya, kalau yang di Jakarta, head office, kemudian di klinik Jakarta dan Balikpapan itu mengikuti jadwal head office ya, dia 2 kali per tahun. Kemudian laporan K3L, nah ini setiap site wajib untuk mengisi laporan mengirimkan laporan K3L ya setiap bulan, di maksimum di tanggal 5. Kemudian laporan investigasi kecelakaan. Nah, ini investigasi kecelakaan ini, jadi kalau misalnya di area kerja Bapak Ibu nih, ada kecelakaan kerja yang menimpa karyawan Medica Plaza. Nah, itu bisa segera dilaporkan ke proyek koordinatornya, kemudian nanti akan disampaikan lagi ke HSE Medica Plaza untuk dilakukan investigasi. Setelah yang terakhir di sini ada pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan 1 kali per tahun. Kemudian saya juga punya target untuk program kesehatan kerja karyawan ya, mulai dari analisa kesehatan karyawan atau review NCU, kemudian ada program wellness juga, random alkohol dan drug test, serta pengisian kuesioner. Nah, untuk pengisian kuesioner ini kita ya untuk saat ini sedang kita lakukan. Kemudian kita juga punya program target ya di program lingkungan yang berkaitan dengan limbah medis. Diharapkan 100% pemantauan terhadap pengangkutan limbah medis oleh vendor yang dikelola oleh Medica Plaza ya limbahnya. Jadi kalau Bapak Ibu di lokasi site ada pengangkutan limbah yang menjadi tanggung jawab MP, tentunya itu harus dipantau ya, harus sesuai waktu pengangkutannya, pengemasannya, dan sebagainya. Kemudian data limbah medis ini juga diwajibkan untuk terinput ke dalam sistem Vestronik. Ya, jadi kalau ada pengangkutan limbah medis, di mana itu menjadi tanggung jawab Medica Plaza, ini juga harus terinput ke dalam sistem Vestronik. Kemudian untuk bagian target quality, 100% pemantauan ya terkait dengan kualitas, mulai dari quality plan, review konteks organisasi, proses bisnis, inspection, kemudian pemantauan keluhan pelanggan. Kemudian target kita yang terakhir adalah peningkatan sistem manajemen mutu dan K3L, di mana ini dilakukan internal audit, external audit, dan juga manajemen review. Semuanya ini adalah proses pengecekan ya, dan juga review terhadap pekerjaan maupun sistem yang berjalan di Medica Plaza.
Oke, selanjutnya kita masuk ke before traveling. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang melakukan perjalanan ke lokasi kerja, biasanya yang di lokasi site, tapi yang di kapasitas office juga kalau sesuai silakan diikuti ya. Ini sebenarnya sebelum kita masuk ke area kerja sih, ada beberapa dokumen atau hal-hal penting nih yang perlu diingatkan kembali. Yang pertama itu adalah valid dokumen. Ya, yang pertama yang terkait dengan kesehatan tentunya adalah fit to work sertifikat. Jadi sertifikat bahwa Bapak Ibu sudah fit untuk bekerja. Ini harus dipantau ya, tidak boleh kondisinya expired atau kadaluarsa. Jadi kalau MCU itu biasanya berlaku 1 kali per tahun. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan cek kesehatan terlebih dahulu sebelum bekerja. Kemudian Bapak Ibu juga kalau misalkan bekerja di area-area yang berbahaya, misalkan di offshore, di lepas pantai begitu ya. Nah, ini wajib memiliki sertifikasi atau keterampilan BSS. Kemudian kalau traveling youtuber wajib untuk memiliki sertifikasi ya. Kemudian set entry approval. Nah, sebelum masuk ke area kerja, pastikan Bapak Ibu sudah punya dokumen persetujuan ya. Biasanya ini bisa didapatkan dari MLO ataupun project koordinatornya, di mana nanti persetujuan Bapak Ibu masuk ke area kerja klien kita atau area kerja Medica Plaza itu sudah clear dan bisa langsung masuk ke area. Kemudian jangan lupa juga untuk kontak number. Halo, iya, ada suara. Ini untuk ya baru jalan ini background presentasinya tadi nge-lag ya. Oh, tadi nggak sekarang apa tulisannya? Ini baru Di sana. berpindah. Before traveling ya. Ini Tulisannya sudah before traveling. valid dokumen. Oh iya ya. Sementara- Oke. Ya. Oh iya, mungkin Ya, agak terima delay kasih, ya Ibu Bu ya. ya. Iya, Iya, iya. mungkin agak delay. Oke, saya lanjut ya Ibu. Oke, kemudian selanjutnya adalah memiliki kontak number dari back to back partner, silahkan. Kemudian juga pada saat karya kerja tidak boleh diperkenankan untuk membawa benda-benda yang berbahaya ya, seperti benda tajam ataupun benda yang yang menyebabkan ledakan atau kebakaran dan sebagainya ya. Kemudian selanjutnya itu saat berada di lokasi site. Saat berada di lokasi site, kita wajib untuk saat di lokasi kerja ataupun on-site ya bisa kita sebut ini wajib untuk mengikuti HSE induction ya. Nah, saat ini kita sudah melakukan HSE induction, tapi untuk karyawan yang bekerja di head office maupun di klinik MP. Kalau untuk rekan-rekan yang di site, biasanya nanti akan ada induction tersendiri lagi yang mengenai area kerja di klien kita. Nah, induction ini kan tentunya disesuaikan ya dengan area kerjanya nanti. Jadi nanti kalau ada kunjungan untuk mengikuti HSE induction lagi, nanti akan itu wajib untuk diikuti. Kemudian mengetahui rute emergensi ke assembly point terdekat. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi kalau dalam keadaan darurat, misalkan gempa atau kebakaran, nah, Bapak Ibu juga diwajibkan nih mengetahui rute emergency ini agar bisa dengan mudah untuk menyelamatkan diri. Saya coba. Oke, saya lanjutkan ya. Bapak Ibu, kalau nanti ada gangguan di suaranya atau gambarnya tidak muncul, boleh segera diinformasikan aja ya. Tak apa-apa diinterupsi saja ya. Oke, lanjut ke potensial hazard ya. Jadi di sini adalah informasi ya tentang potensi bahaya yang ada di area kerja kita. Nah, potensi bahaya ini bisa dibagi menjadi bahaya fisik, chemical, mekanis, biological, ekonomi, electrical, sampai dengan bahaya psikologis. Saya akan coba bahas untuk bahaya fisik dulu. Di sini ada bahaya fisik. Bapak Ibu bisa lihat
Bahaya fisik di sini bisa berupa energi ya, seperti kebisingan, radiasi, temperatur ekstrim, pencahayaan, getaran, tekanan udara, dan lain-lainnya. Nah, apabila energi-energi ini tidak dikendalikan ya atau dimonitor supaya kondisinya itu tetap stabil ya sesuai dengan standar, tidak lebih, tidak kurang begitu. Nah, di sini biasanya dilakukan monitoring 1 tahun sekali. Nah, untuk konsekuensinya di bahaya fisik ini bisa bentuknya cacat, kecacatan ya, gangguan kesehatan kepada para pekerja. Makanya biasanya dilakukan pengendalian-pengendalian yang disesuaikan dengan jenis bahayanya. Kemudian selanjutnya di sini adalah bahaya chemical. Nah, bahaya chemical di sini bisa masuk dari atau berpotensi masuk melalui jalur inhalasi, kemudian absorpsi, dan juga ingesti. Konsekuensi terberatnya yaitu bisa sampai dengan meninggal dunia, sehingga diperlukan pengendalian ya, yang tentunya juga tetap disesuaikan dengan bahayanya. Contoh-contoh pengendaliannya biasanya pengaturan ventilasi, kemudian mereduksi durasi exposure-nya, atau kita berikan alat pelindung diri ya, yang disesuaikan dengan jenis-jenis bahan kimianya. Nah, di sini ada material safety data sheet, di mana ini masih menjadi bagian dari bahaya chemical tadi. Nah, di MSDS ini kita bisa menemukan informasi-informasi penting ya terkait dengan bahaya ataupun komposisi dan hal-hal penting lain ya terkait keselamatan dari penggunaan bahan kimia berbahaya. Nah, Bapak Ibu, ini wajib dimiliki ya di setiap area kerja yang memiliki atau bekerja dengan bahan kimia berbahaya. Misalkan kalau laboratorium menggunakan reagen ya atau bahan-bahan kimia lain yang digunakan pada saat bekerja ini wajib punya MSDS-nya. Kemudian selanjutnya adalah bahaya mekanis. Bahaya mekanis ini bisa menyebabkan insiden nih, Bapak, misalkan terjepit, kemudian tertimpa, terpotong tangannya dan sebagainya. Nah, bisa lihat nih gambar di sini. Ini potensi-potensi yang bisa saja muncul akibat adanya bahaya mekanis ya. Nah, di sini kita harus berhati-hati dengan moving objek atau objek yang bergerak dan selalu gunakan alat pelindung diri serta juga selalu terapkan safe action ya, dan safe condition juga harus dipastikan. Kemudian selanjutnya adalah bahaya biologis. Nah, bahaya biologis di sini bisa didapatkan dari virus, kemudian bakteri, jamur, ataupun binatang buas ya atau binatang liar di area kerja. Nah, di sini saya akan fokus ke biological hazard yang sifatnya infeksius ya, atau kita akan membahas bagaimana mencegah adanya infeksi. Nah, karena sebagian besar tenaga kerja kita di perusahaan ini adalah tenaga medis, saya akan menyampaikan bagaimana mencegah adanya infection terhadap para pekerja medis begitu ya. Nah, di sini yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja sih material ya atau substansi yang memang bisa menyebabkan atau menjadi agen atau menjadi jalan lah ya penularan infeksi ini gitu. Nah, di sini bisa melalui darah, kemudian serum, plasma, kemudian juga cairan-cairan tubuh dari pasien. Ini bisa berpotensi adanya material yang infeksius. Nah, ini setelah kita tahu material-material tersebut, maka kita wajib ya untuk mencegah adanya kontak langsung dengan material-material tersebut. Biasanya perusahaan akan menyediakan alat pelindung diri nih untuk mencegah adanya direct kontak tersebut. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan pada saat melakukan tindakan medis gitu ya tidak ada APD-nya, nah ini harus dihentikan ya. Artinya begini, harus ada alat pelindung diri yang digunakan terlebih dahulu, makanya ketersediaannya itu wajib dipastikan aman ya. Jadi stok
kemudian stok di area kerjanya itu harus baik nih terkait saat pelindung diri. Jadi jangan sampai pada saat kita mau bekerja itu tidak ada pelindung diri. Contohnya apa sih alat pelindung dirinya untuk mencegah infeksi? Yang misalkan penggunaan masker, kemudian juga penggunaan sarung tangan, yang tangan, dan juga jika dibutuhkan menggunakan surgical gown ya untuk mencegah adanya percikan ke baju kerja kita. Nah seperti itu. Nah itu diwajibkan. Kita sudah punya prosedur juga dalam penanganan medis itu harus menggunakan alat pelindung diri level berapa. Kita bicara yang Kemudian selanjutnya ada hal yang penting juga untuk mencegah adanya infeksi, yaitu adalah mencuci tangan ya. Mencuci tangan wajib untuk dilakukan dengan 6 langkah, itu yang terlihat di gambar. Kemudian di sini juga ada informasi dari WHO ya, bahwa ada 5 waktu penting bagi tenaga medis untuk mencuci tangan. Kapan saja? Yang pertama itu adalah sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah terkena cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien, dan setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Nah, di lingkungan ini, jika dilakukan momen-momen ini, maka tenaga medis wajib untuk mencuci tangan ya. Kemudian WHO juga menyebutkan 3 prinsip cuci tangan yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama adalah dilakukan dengan menggosok tangan menggunakan cairan antiseptik atau menggunakan air mengalir dan sabun antiseptik ya, atau mencuci tangan nih harus menggunakan sabun. Kemudian untuk waktunya sendiri, hand rub itu dilakukan selama 20 sampai 30 detik, sedangkan hand wash dilakukan selama 40 sampai 60 detik. Kemudian WHO juga merekomendasikan bahwa 5 kali melakukan hand rub ini sebaiknya diselingi dengan 1 kali hand wash ya. Jadi memang hand rub diperkenankan untuk dilakukan sterilkan tangan, tetapi alangkah baiknya prinsipnya itu 5 kali melakukan hand rub dan juga diselingi dengan 1 kali hand wash ya. Oke, itu tadi Bapak Ibu cara untuk mencegah adanya infeksi. Kemudian di sini kita juga ingin menyampaikan nih ada simbol yang masih berkaitan dengan infeksi juga ya. Jadi di sini ada simbol yang di mana yaitu menunjukkan bahwa di area ataupun di kontainer, di ruangan yang memiliki simbol seperti ini itu memungkinkan di dalamnya itu ada infeksius material. Ya, jadi kalau kita kontak dengan material-material yang bersimbol seperti ini bisa jadi kita bisa terkena infeksi penyakit gitu ya. Jadi ini sangat perlu untuk diketahui simbol ini supaya kita bisa berhati-hati. Penanganannya menggunakan alat pelindung diri khusus dan mempunyai instruksi kerja khusus nih untuk penanganan limbah-limbah yang ada simbol seperti ini. Sehingga tidak bisa sembarangan orang juga ya melakukan penanganannya. Misalnya yang sudah dilatih juga, sudah diinformasikan bagaimana cara mengikatnya, membawanya ke TPS, kemudian cara mendesinfeksinya gitu ya, melabelinya. Nah, itu sudah diajarkan. Kemudian selanjutnya adalah untuk COVID-19 Prevention Program. Untuk saat ini Medica Plaza, Indonesia sudah masuk ke masa endemi ya, atau mungkin masih transisi tapi beberapa kebijakan-kebijakan terkait penggunaan masker, menjaga jarak itu sudah mulai dilonggarkan ya. Nah, menggunakan masker mungkin masih tetap kita lakukan ya, artinya untuk tenaga kesehatan kita kalau kontak dengan pasien ya masih menggunakan alat pelindung diri yang disesuaikan ya dengan tindakan medis apa yang dilakukan. Kemudian kalau untuk rekan-rekan yang memang sedang sakit, flu misalnya, atau demam, atau sakit tenggorokan ya, itu bisa menggunakan masker terlebih dahulu sampai kondisinya sehat kembali. Jadi sebisa mungkin kita menjaga rekan-rekan kita yang lainnya supaya tidak tertular penyakit. Kemudian mencuci tangan masih diwajibkan ya, silakan dilakukan secara rutin. Kemudian menjaga jarak mengurangi mobilisasi dan dari kerumunan ini silakan juga dilakukan sebisa mungkin ya, artinya kita menjaga diri
agar tidak terinfeksi COVID-19. Kemudian vaksin. Ya, vaksin ini Bapak Ibu diwajibkan untuk sudah vaksin COVID booster kedua ya, kecuali yang memang ada indikasi medis tertentu sehingga ada kesulitan ataupun ada rekomendasi dari dokter tidak dapat belum atau bisa gitu ya dapat vaksin. Nah itu silakan dikonsultasikan lagi. Tapi jika kondisinya sehat dan bisa mendapatkan vaksin, diharapkan sudah sampai booster kedua. Kemudian kuesioner kesehatan karyawan ini sudah di hold ya, sudah tidak diaktifkan. Kemudian surveillance masih tetap dilakukan ya untuk memantau rekan-rekan yang sedang sakit. Jadi bisa lapor ke atasan kalau kondisinya sedang sakit, apalagi sakitnya yang bergejala cepat ya. Kemudian kalau misalkan ada keperluan lain di luar pekerjaan yang berisiko tinggi tertular COVID juga bisa dilaporkan kepada atasan. Kemudian mengisi HOC kalau ada pelanggaran prokes. Nah, pelanggaran prokes di sini ya artinya kalau ada rekan-rekan yang misalkan sedang flu atau sakit tapi dia tidak menggunakan masker, nah Bapak Ibu bisa isi HOC, kemudian diedukasi rekan kerjanya bahwa kalau sedang sakit ya silakan menggunakan masker karena itu mesti jadi kebijakan ya di medical plaza untuk penggunaan masker. Kemudian untuk mencegah COVID di medical plaza sendiri, jika ada aman dokter untuk melakukan tes PCR atau tes COVID, kita lakukan. Kemudian menyediakan hand sanitizer di area kerja, penyediaan APD level 3, dan punishment bagi pelanggar protokol kesehatan juga masih dilakukan. Kemudian lanjut ke needles ya, recap needle. Nah, ini ada prosedur di medical plaza bahwa kita dilarang untuk menutup kembali jarum suntik yang telah digunakan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan bekerja dengan jarum suntik, kemudian jarum suntik sudah selesai digunakan, ini harus langsung dibuang ke sub container yang sudah disediakan. Sub containernya juga harus yang berbahan keras nih, seperti yang terlihat di gambar. Di medical plaza kita menghindari penggunaan sub container yang berbahan kardus atau kertas gitu ya. Nah, kita diharapkan bisa atau diwajibkan bisa menggunakan sub container yang seperti terlihat di gambar. Karena ini akan lebih aman, kita tidak ada recap, langsung dibuang ke sub container, ini akan jadi lebih aman. Ini untuk mencegah adanya kemungkinan terjadi needle stick injury ya. Jadi ada penularan penyakit-penyakit yang dari bloodborne patogen gitu ya. Nah, itu diharapkan bisa terhindar ketika kita menerapkan do not recap needle. Kemudian dilanjutkan ke bahaya ergonomi. Nah, untuk bahaya ergonomi di sini kita ambil satu contoh adalah overstretching. Nah, melakukan overstretching ini harus dihindari dengan tidak meletakkan atau menempatkan barang atau dokumen di tempat yang tinggi. Ya, misalkan di rak di bagian paling atas gitu ya, yang kita tidak sampai gitu ke sana dan mungkin harus berjinjit sampai sulit gitu ya menempatkan di sana. Nah, kalau bisa jangan menempatkan area file-file di area bagian atas, atau kalaupun misalkan memang harus melakukan kegiatan tersebut itu dipastikan menggunakan alat bantu ya, seperti yang terlihat di gambar supaya tidak terjadi overstretching. Begitu juga Bapak Ibu ketika mengangkat atau memindahkan barang yang terlalu berat, itu bisa menggunakan alat bantu ya, ataupun kalau memang mengangkat benda atau memindahkan barang yang masih memungkinkan, itu juga menggunakan teknik yang baik dan benar. Kemudian selanjutnya adalah bahaya listrik. Nah, bahaya listrik ini ada electric shock, kemudian ada kebakaran. Konsekuensi terberatnya adalah meninggal dunia. Kemudian kerugian material yang besar bisa terjadi ya kalau sampai terjadi kebakaran. Nah, pengendaliannya seperti apa? Untuk pengendaliannya sendiri, di sini dry operation, ikuti medical equipment instruction. Jadi kalau ada peralatan-peralatan bersumber listrik, pastikan Bapak Ibu mengikuti instruksi kerja yang ada di sana. Kemudian
Prosedur dalam maintenance peralatan listrik juga wajib untuk diperhatikan ya. Misalkan peralatan laboratorium misalnya, atau peralatan medis lainnya yang ternyata di dalam prosedur itu harus di maintenance atau dirawat 6 bulan sekali atau mungkin bulanan. Nah, itu harus diperhatikan ya. Jangan sampai dibiarkan tidak ada perawatan. Kemudian laporkan jika ada area kerja yang ada area listrik yang terbuka ataupun mungkin ada yang rusak, yang beresiko atau berpotensi menyebabkan kebakaran, itu juga harus segera dilaporkan ya agar segera diperbaiki. Kemudian Bapak Ibu juga diwajibkan untuk mengetahui nih bagaimana cara penggunaan APAR. Nah, dengan APAR ini biasanya sudah tertera ya di tabung APAR masing-masing. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya Bapak Ibu nanti kalau ada internal training terkait APAR ya silakan diikuti. Nah, untuk simpelnya sih sebetulnya penggunaan APAR itu sama ya. APAR kalau mau digunakan dibuka dulu pin penguncinya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa arahkan nozzle atau selang dari APAR tersebut ke sumber api. Ya, kemudian juga setelah itu bisa ditekan tuasnya ya supaya isi dari APAR-nya itu bisa keluar dan membantu untuk memadamkan api. Kalau apinya sudah terlalu besar, ya Bapak Ibu bisa segera minta pertolongan ya. Apabila tidak memungkinkan menggunakan APAR, bisa minta tolong ke fire warden yang ada di area kerja. Kemudian yang terakhir adalah bahaya psikologis. Bahaya psikologis ini bisa terjadi dari job content yang tidak sesuai dengan pekerja, kemudian beban kerja yang berlebih yang bisa menyebabkan bahaya psikologis, kemudian jadwal kerja yang tidak pasti, budaya kerja yang buruk, kemudian hubungan antar pribadi di tempat kerja yang buruk. Nah, konsekuensi terbesarnya itu bisa sampai dengan gangguan psikis ya ke pekerja. Untuk pengendaliannya sendiri ini dilakukan penilaian ya agar diketahui apa akar masalah atau memicu potensi bahaya dan kerusakan. Biasanya dengan melakukan penilaian beban kerja, survei karyawan, dan pembangunan budaya kerja. Oke, selanjutnya kita masuk ke rute evakuasi. Ya, di sini saya ingin menunjukkan contoh dari rute evakuasi atau lidah evakuasi yang biasa ada di area-area kerja. Nah, di sini terdapat panah-panah warna merah yang menunjuk ke area-area tertentu. Nah, ini disebut dengan rute evakuasi ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah jalur-jalur evakuasi yang bertanda merah ini yang bisa digunakan ketika ada kondisi darurat seperti kebakaran ataupun gempa bumi dan darurat lainnya. Nanti panah-panah ini akan menunjuk ke pintu keluar atau emergency exit dan mengarah ke titik kumpul di mana tempat yang aman untuk berkumpul dalam menyelamatkan diri. Nah, di area atau jalur evakuasi ini harus ada 4 poin yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, tidak boleh ada benda-benda yang menghambat jalur evakuasi. Kemudian tidak boleh ada benda yang menutupi pintu emergensi atau pintu keluar. Kemudian penerangan di area-area jalur evakuasi juga harus baik dan harus dirawat ya, kebersihan dan juga kerapihan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di masing-masing, menjelaskan rute evakuasi di masing-masing area kerja. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang kerja di area Tower C lantai 2 atau head office. Boleh dikonfirmasi dulu, Bapak Ibu ada yang kerja di head office? Halo, ada yang kerja di head office? Saya coba cek ya di formulirnya. Ada iya. Bu Flora, halo Bu Flora. Halo, boleh dikonfirmasi suara saya terdengar ya? Halo.
Terdengar Bu. Oh, terdengar ya. Bu Flora mungkin sedang keluar atau gimana nih? Oke, saya jelaskan ya. Ini ada yang di head office. Saya jelaskan yang di area head office. Mohon untuk diperhatikan nih Bapak Ibu yang ada di head office. Jadi nanti kalau ada gempa atau kebakaran, Bapak Ibu sudah mengetahui jalur evakuasinya ya. Jadi untuk di head office Tower C lantai 2 di Wetway Office Park, ini kita punya 2 pintu emergency yang berada di kanan dan kiri lift. Jadi di sini ada lift, di kanan kirinya ada pintu emergency. Kita bisa gunakan pintu emergency ini untuk menuju ke lantai 1 dan lantai 1 ya betul, lantai 1 kemudian nanti kita bisa menuju ke titik kumpul yang ada di dekat area kantin ya, di taman di area kantin itu. Ada papan petunjuk assembly point, kemudian di situ juga ada papan penunjuk nama PT Kartika Bina Medika Tama. Kita bisa evakuasi di sana. Nah, untuk menuju 2 pintu emergency ini, kita punya 4 pintu keluar dari area kerja Medika Plaza. Ya, 4 pintu keluarnya itu yang pertama ada di area MAS, di area MAS provider ya di sini. Nah di sini atau kita biasa kenal juga area pintu keluar dekat pantry. Ini bisa digunakan ya. Ini pintu pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pintu area yang ada resepsionisnya atau lobby Medika Plaza. Dan di sini ada resepsionis, itu ada pintu keluar. Kemudian ada juga pintu keluar dekat dengan ruang meeting MC3. Ini ada satu pintu keluar juga. Kemudian satu pintu keluar lagi tersedia di area MAS ya, area lab analisis ini. Nah di sini bisa menggunakan dan kita bisa keluar segera melalui pintu emergency exit yang terdekat ya dengan posisi saat itu. Kemudian nanti kita punya floor warden yang akan mengarahkan atau membantu kita selama proses evakuasi. Kemudian untuk rekan-rekan ada yang bekerja di klinik BOP, coba saya cek dulu ya. Ada nggak nih yang bekerjanya di klinik BOP? Ada ya. Kalau tidak ada saya skip ya. Supaya kita lanjut ke rute lain, ke emergency rute lainnya. BOP gedung MDC. Coba saya cek lagi ada nggak ini ya gedung MDC. Nggak ada ya. Ini saya lanjut ke WTC 2. Ada yang di WTC 2? WTC 2 tidak ada ya. Oh, ini ada yang kerjanya di area klinik MP nih di gedung aneks. Mbak Wardatul Muslimah headline ya. Betul Mbak Wardatul? Halo? Mbak Wardatul masih di room meeting? Halo? Mbak Wardatul. Mbak Wardatul saya jelaskan ya Mbak ya untuk rute evakuasi di area aneks. Nah, untuk call center atau helpline itu ada di sisi kanan sini ya Mbak Wardatul. Jadi nanti bisa menggunakan pintu yang ada di dekat toilet di sini, keluar kemudian menuju titik kumpul yang sama di area kantin. Kemudian bisa juga keluar melalui pintu lobby klinik ya. Nanti tinggal disesuaikan saja titik terdekatnya di mana. Oke, kita lanjutkan lagi ke respon tim. Respon tim kita tersedia ya untuk lihat office. Bisa dilihat.
Dan Mas Fari, Emergency Coordinator, saya untuk Communication Commander, Incident Commander-nya Bu Zara Devi. Kemudian untuk tadi ada tim MAS ya, MAS itu ada Pak Andi Aneta yang nanti akan mengarahkan untuk proses emergency response-nya. Kemudian di sini juga tersedia first aider ya, ada banyak first aider-nya, ada juga fire warden. Kalau ada kebakaran nanti dibantu oleh fire warden untuk proses pemadaman. Kemudian untuk yang di lainnya klinik sini ya. Untuk di area klinik nih ada wardennya ada Pak Andi, Mbak Bu Marliana dan Pak Zilanti. First aider-nya ada Bu Triyuniati dan Bu JJM. Saya lanjut langsung ke pengendalian ya. Oke. Untuk pengendalian di sini dalam mengendalikan bahaya-bahaya tadi yang sudah dijelaskan di awal ya, itu ada 5 hierarki. Yang pertama eliminasi, substitusi, kemudian engineering control, administrative control, sampai dengan alat pelindung diri. Nah, di sini untuk penggunaan untuk penjelasannya eliminasi sendiri adalah proses ya menentukan satu tindakan pengendalian untuk menghilangkan si bahayanya. Itu mungkin aktivitasnya yang dihentikan ya diganti dengan aktivitas lain. Kemudian kalau untuk substitusi ini adalah mengganti material ya atau bahan yang digunakan dalam proses kerja yang menghasilkan risiko tertentu. Jadi nanti dipertimbangkan oleh para ahli ya, apakah ada material atau aktivitas pengganti yang bisa dilakukan atau juga dilaksanakan untuk mengurangi risiko. Kemudian engineering control ini adalah pengendalian dari sisi engineering. Ya, mungkin ada modifikasi peralatannya ataupun modifikasi area kerjanya ya, pokoknya sifatnya itu teknis ya, itu termasuk engineering. Kemudian untuk administratif control itu adalah pengendalian yang sifatnya administratif. Misalkan pengendalian melalui prosedurnya, ya, prosedur. Kemudian juga administratif ini bisa pembuatan jadwal training ya, jadi untuk mencegah adanya kesalahan penggunaan yang mengakibatkan insiden itu bisa dilakukan training dulu nih si karyawannya, nah itu termasuk kontrol administratif ataupun pengaturan jadwal kerja juga bisa menjadi bagian dari administratif. Kemudian alat pelindung diri, nah ini yang terakhir, ini yang akan dijelaskan juga, di mana alat pelindung diri ini merupakan pakaian ya atau peralatan yang digunakan oleh karyawan untuk mencegah atau memproteksi ya karyawan itu dari bahaya yang ada di area kerjanya. Pada saat pemberian APD itu sudah dilakukan analisa ataupun asesmen terlebih dahulu ya sesuai dengan bahayanya. Kemudian ada beberapa hal nih Bapak Ibu yang perlu diperhatikan selama penggunaan alat pelindung diri. Nah, pada saat penggunaan alat pelindung diri pastikan kita sudah melakukan pemeriksaan inspeksi sebelum dan sesudah penggunaan. Jadi kalau sebelum penggunaan dicek dulu alat pelindung dirinya apakah kondisinya masih layak dipakai atau tidak. Kemudian setelah penggunaan juga sama dicek kembali apakah kondisinya sudah aman atau masih aman atau enggak untuk digunakan di keesokan harinya. Kemudian use where there is an occupational exposure. Jadi kalau memang di area kerja tersebut ada exposure terkait dengan lingkungan kerja atau pekerjaan, nah, pastikan kita menggunakan alat pelindung diri yang sesuai ya. Jadi kalau memang tidak ada bahaya dan tidak perlu menggunakan alat pelindung diri tersebut ya tidak perlu digunakan. Nah, biasanya sih kalau sudah diberikan oleh perusahaan itu pasti sudah ada bahaya yang dideteksi dari area kerjanya. Kemudian gunakan secara tepat sesuai dengan prosedur. Ya, kemudian gunakan juga ketika memang alat pelindung dirinya itu sudah terstandar. Kemudian accessible, ya mudah untuk
digunakan ataupun ditemukan ya apabila ditemukan. Kemudian pastikan juga ketika menggunakan alat pelindung diri yang sudah terkontaminasi bahaya, ini kita harus segera lepaskan atau segera bersihkan ya sebelum pindah ke area lain. Do you have any emergency case experience? Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh dari penggunaan alat pelindung diri yang biasa Medica Plaza berikan kepada karyawannya ya. Emergency case experience. Kemudian di sini juga ada HSE statistik. Nah, HSE statistik ini adalah bentuk pelaporan program-program ya yang terkait ketiga yang berjalan di Medica Plaza. Kemudian kondisinya seperti apa? Record dari lost time, fatality, medical treatment, first aid case, dan sebagainya. Ini dilaporkan setiap bulan ke manajemen, dan setiap operasi set juga kita selalu mintakan ya statistik. Kemudian selanjutnya adalah prosedur, Bapak Ibu. Nah, prosedur di sini yang pertama ada manual. Medica Plaza punya manual QHSE yang menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan sistem HSE dan juga mutu di Medica Plaza. Kemudian juga ada beberapa prosedur ya, banyak formulir, dan juga instruksi kerja. Nah, ini semua yang terkait dengan K3. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui prosedur ataupun instruksi kerja dan formulir yang digunakan dalam aktivitas kerja ya masing-masing departemen begitu. Nah, itu bisa dilihat di internet Medica Plaza. Nah, untuk saat ini sih setahu saya internet Medica Plaza itu bisa diakses oleh rekan-rekan yang ada di head office maupun di klinik MD. Untuk yang di site mungkin belum ada yang sudah bisa akses, ada yang belum. Jadi nanti kalau kebutuhan prosedur, formulir atau instruksi kerja itu teman-teman di site bisa mintakan ke MLO-nya ya yang terupdate-nya. Kemudian silakan nanti ditanyakan ke MLO atau ke project koordinatornya untuk prosedur yang digunakan saat kita bekerja di lokasi kerja masing-masing. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya untuk induction hari ini.